Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, yang bersuka cita mari beri senyumnya samping kiri kanan, katakan bersukacitalah sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Setiap kita punya Tuhan, amin. Tidak ada yang menjawab, ragu-ragu ya. Setiap kita punya Tuhan, amin. 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 Dia sebagai gunung batu, amin. Amin. Kenapa Tuhan sampai dikatakan sebagai gunung batu? Karena bagi orang Israel gunung itu melambangkan kekuatan. Gunung melambangkan sebuah tempat yang besar. Bagi kita Tuhan itu lebih dari gunung. Ya, karena Dia menciptakan gunung-gunung yang ada. Maka oleh karena kita menganggap Dia gunung batu kita, kekuatan kita, maka patutlah kita bersyukur sebab kebaikan Tuhan ada atas kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat begini, kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Haleluya. Sama-sama katakan, kau gunung batuku. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, kau keselamatanku, kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. kami bersyukur punya gunung batu yang tidak pernah goyah oleh apapun juga. Kami menaruh harapan kami di dalam Tuhan. Haleluya. Kau gunung batu, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin Kau menjamin hidupku, dalam badai semeru Engkau kau Tuhan. keselamatanku, Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam
Tuhan, sang kebenaran yang memerdekakan kita semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Tuhan yang setia. Dari sejak awal penciptaan sampai detik ini Tuhan. Kesetiaan Tuhan sungguh terbukti atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini. Kalau kami masih bisa bernafas, semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Namun karena Tuhanlah. Kalau kami bisa datang beribadah di tempat ini, semua karena Tuhan. Amin. Sukacita, damai sejahtera, kebebasan bagi kami untuk beribadah. Terima kasih. Semua asalnya daripada Amin. Tuhan. Amin. Sebagai anak, sebagai hamba dan sebagai umat Tuhan yang Engkau pilih dan Engkau tebus, layaklah bagi kami menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan. Engkau yang membuka tempat bagi kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa kasih. dengan Engkau Sang Raja, Terima kasih. untuk memuji memuliakan Tuhan, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan Kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. kekuatan kami asalnya daripada-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah pujian ini bukan sekedar pengakuan Tuhan, tapi kami menghidupinya bahwa Engkaulah kekuatan kami. Pertolongan kami datangnya dari dalam nama Ku Tuhan. dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kami datang kepada pribadi yang tepat, Peganglah pribadi tanganku, yang tidak pernah jangan meninggalkan kami. lepaskan Engkau Tuhan. ada atas kami semua. Kaulah harapan Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pengharapan kami, kekuatan kami, hanya Yesus.
satu-satunya, satu-satunya, tiada yang lain. Yesus, pengharapan dalam hidup kami. Pengharapan kami, tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, oh Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Oh Yesus, oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur Yesus, haleluya, 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 haleluya,
Kalau kita boleh memasuki tahun 2026 di bulan 2 ini, kebaikan Tuhan terus kita rasakan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Dalam keadaan suka maupun duka, Tuhan hadir di sana, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan penghiburan bagi kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih ya Yesus. Dalam tangis Tuhan ada di sana. Dalam kami tertawa pun Tuhan ada. Ya Yesus. Terima kasih. Yesus. Kami tidak bisa merangkai kata-kata yang indah Tuhan. Selain kami berkata, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami berterima kasih pada Tuhan. Ya, Tuhan atas hidup kami. Baiknya Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan anakku. Rabashira dadaku. Terima kasih. Haleluya. Terima Kau memeluk kami kasih. dengan kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama kami pun Tuhan terukir di hatimu. Tuhan kenal siapa Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Tuhan. kenali setiap air mata Terima kami. kasih Tuhan. Ya Haleluya. Jesus. Haleluya. Betapa baik Kau. Oh, haleluya. Jesus. Yesus. Haleluya. Oh, Terima kasih.
kasih Tuhan. Pengorbananmu, Oh Yesus. pengorbananmu Haleluya, haleluya. bagi kami. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh, Haleluya. Yesus. Oh, Terima kasih. Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Kalau zaman perjanjian lama, ketika umat manusia berdosa, maka darah kambing, domba atau lembu serta burung tekukur dicurahkan. Semua itu hanyalah gambaran. Sebab manusia harus ditebus dengan manusia yang tanpa dosa dan tanpa celah. Oleh sebab itu Tuhan datang dengan satu tujuan, supaya kami yang seharusnya binasa diselamatkan oleh darah Kristus. Satu kali pengorbanan Tuhan itu cukup bagi kami. Tidak ada lagi kutuk dosa, tidak ada lagi kutuk turunan. Bahkan dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kami ditebus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Ketika Engkau berkata sudah selesai, maka semuanya Tuhan selamatkan, Terima kasih. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan
Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kuandalkan. Silakan kepada hamba Tuhan. Yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Setelah kami memuji menyembah Engkau, saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, itu dapat menjadi benih dalam kehidupan kami, untuk menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami sebagai pendengar-pendengar saja, tapi mampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami buka hati kami seluas-luasnya Tuhan, untuk diisi, ditaburi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami saat malam hari ini Tuhan, karena hati kami sudah siap Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mau dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Nah, tanpa terasa ya kita sudah memasuki bulan kedua, minggu ketiga di tahun 2026. Dan menjadi himbauan saya pada malam hari ini, ya, bahwa mungkin kehidupan kita di tahun 2025 masih banyak kurang-kurangnya, masih banyak bolong-bolongnya. Ya, malam hari ini mari kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk kita mau bersungguh hati, untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian kita, pelayanan kita, lewat kehidupan kita, lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu merasa bahwa saya sudah cukup di tahun 2025. Saya ingin katakan, oke, mungkin sudah cukup. Pertahankan. Kalau bisa apa? Ditingkatkan. Jangan puas sampai di situ. Nah, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya bawa, yaitu tentang doa. Ya, doa. Doa bukan hanya sekedar ritual keagamaan. Bahwa kalau saya ini orang Kristen, maka kalau saya makan saya harus berdoa. Kalau saya tidur saya harus berdoa. Ya,
bisa mengajar anak-anak saya, cucu-cucu saya untuk berdoa. Karena saya orang percaya, saya harus bisa menghafal doa Bapa kami. Tidak sampai di situ saja yang akan kita belajar malam hari ini. Tetapi yang akan kita belajar yaitu doa yang hidup. Amin. Doa yang hidup. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama untuk kita menghormati firman Tuhan ya. Mari saja kita bangkit berdiri. Mungkin kasih olahraga dulu, terlalu banyak duduk tuh. Mari kita berdiri. Kita untuk menghormati firman Tuhan. Ibu Game sudah setengah mati, dia berdiri. Mari kita baca, ada di slide-nya, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang 3. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terima kasih, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yeremia 33 ini dia berkata apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya. Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang serba maha itu. Dia berkata apa? Berseru kepadaku, panggil aku, sebut namaku, omong sama aku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan hal-hal yang besar yang mungkin banyak orang tidak pahami, aku akan kasih tahu kepadamu. Itu firman Allah katakan. Katakan di samping kiri kananmu, ya, bahwa doa itu berkuasa. Loh, kalau doa itu berkuasa tidak loyo-loyo. Kita harus, ayo mari kita katakan samping kiri kanan kita, doa itu kuasa, penuh kuasa. Amin. Harus kita yakini bahwa doa itu penuh kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena malam hari ini kita belajar firman Tuhan tentang doa, ya, maka saya akan mengambil satu tokoh di dalam Alkitab, ya, untuk kita dapat jadikan teladan, kita dapat menjadikan dia role model kita di dalam hal doa, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya, kita melihat di dalam Alkitab banyak hal, banyak Tuhan Yesus lakukan. Banyak momen dia berdoa. Banyak hal dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Ya. Bahkan dia, Yesus, Allah dalam rupa manusia, dia saja berdoa. Dia Allah pencipta langit dan bumi, dia yang melakukan banyak mujizat. Dia juga berdoa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita lihat ya, banyak momen-momen dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Alkitab, dia banyak berdoa. Bayangkan saja, dia itu Yesus, Allah dalam rupa manusia, dia masih berdoa. Apalagi kita ini siapa? Ya, kita ini debu, kita ini lemah. Ya, dia yang dia serba maha itu, dia yang penciptakan, dia melakukan banyak mujizat itu, dia berdoa, dia menyadari ketergantungannya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia harus terus menerus untuk berdoa. Di taman di Getsemani, dia berdoa. Di atas kayu salib, dia juga berdoa, dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu dia naik ke surga, dia juga berdoa. Dia meminta Roh Kudus untuk dicurahkan bagi setiap kita. Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Di surga. Apakah dia masih berdoa atau dia sudah stop berdoa? Iya, dia masih berdoa.
saudara dan saya. Selama pelayanannya di dunia, kita lihat Yesus di bukit dia berdoa. Waktu sehabis pelayanannya, dia menyeberang ke danau, dia berdoa. Dia memulai pelayanannya, dia berdoa. Dia memilih murid-muridnya, dia berdoa. Nah, dalam banyak hal kita melihat, ada kita baca dalam Alkitab, ada begitu banyak Tuhan Yesus memberi contoh-contoh kepada kita. Banyak kali dia berdoa. Ya. Jadi doa di sini kita melihat, itu merupakan apa? Gaya hidup Tuhan Yesus. Itu merupakan lifestyle-nya. Dan bukan itu menjadi kebiasaannya saja semata-mata. Bukan kebiasaannya. Tetapi itu menjadi apa? Kebutuhannya yang terus menerus dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau masuk lagi, kita mau lihat. Menjadi pertanyaan saya ya. Apa itu doa? Ya. Apa itu doa? Banyak orang berkata doa itu napas kehidupan kita. Oke, tidak salah. Ada yang berkata doa itu komunikasi kita kepada Tuhan. Oke. Tapi mari kita mau belajar malam hari ini. Ya, apa itu doa menurut Matius 7 ayat 7. Coba kita buka Matius 7 ayat 7. Menjadi ayat hafalan ini. Coba minta satu orang yang baca. Hana. Ya. Ya. Jadi menurut Matius 7 ayat 7 di sini doa itu adalah terdiri dari 3 unsur. Minta, cari, ketok. Nah, kita mulai dulu dari minta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi saya katakan, doa itu adalah seruan kita kepada Tuhan. Doa itu adalah tangisan kita kepada Tuhan. Artinya kita bisa datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui, Tuhan aku sakit. Tuhan aku capek. Ya. Tuhan aku tidak mampu. Kita bisa bilang kepada Tuhan. Tuhan, atau juga kita bisa katakan, Tuhan saya jengkel tuh Cien. Tadi dia sudah bikin sakit hati saya. Bisa saja. Ya, kita bisa datang kepada Tuhan minta berkat. Kita bisa juga datang Tuhan minta damai sejahtera, minta kesembuhan, minta kelepasan, boleh. Boleh saja kita minta karena doa itu merupakan seruan kita kepada Tuhan. Doa itu merupakan tangisan kita kepada Tuhan. Akui kelemahan kita. Akui bahwa kita butuh Tuhan. Itu doa yang pertama yang berisi unsur minta. Yang kedua apa? Ya, cari. Cari itu berbicara tentang komunikasi, omon-omon. Kalau bahasa Inggrisnya conversation. Nah, kalau berbicara tentang apa? Omon-omon, berbicara tentang apa? Relasi kita dengan Tuhan. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak bisa bilang ya, bahwa saya kenal Bu Mariance dengan baik. Tapi saya tidak pernah omong-omong dengan dia. Saya tidak pernah bicara dengan dia. Itu tidak mungkin. Ya, tidak ada ceritanya bahwa saya katakan, saya kenal itu Bu Gem, saya kenal itu Pak Gem. Tapi saya tidak pernah bicara dengan dia. Itu tidak masuk akal. Ya, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita bilang, kita ngaku-ngaku, saya kenal benar, saya kenal tahu, saya kenal intim sama Tuhan. Sementara dia tidak punya hubungan, dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Dia tidak pernah cari wajahnya, dia tidak pernah apa? Datang cari kehendaknya, dia tidak pernah cari tahu isi hati Tuhan. Karena lewat percakapan kita bisa tahu isi hatinya dan dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jujur ya, sering kali di dalam doa, ya, kita saja yang omong. Kita saja yang bicara, benar enggak? Seringkali kita saja yang bicara. Waktu kita mungkin doa tidur. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang hari Engkau sudah jaga pelihara kami, sama bobo Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesai, amin. Langsung kita bobo. Atau pagi hari kita bangun, Tuhan Yesus terima kasih Engkau sudah menjaga saya sepanjang malam. Sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Terus kita melakukan aktivitas kami. Aktivitas kita masing-masing. Nah, seringkali kita apa? Kita lakukan, kita berdoa itu hanya, kita berdoa itu hanya kita bercakap sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa seringkali kita berdoa, kita yang bicara. Padahal kita tahu doa itu adalah apa? Conversation. Kalau conversation itu percakapan itu apa? Apakah satu pihak saja yang bicara? Enggak kan? Dua pihak yang bicara. Tapi seringkali yang kita lakukan apa? Kita yang ngomong. Kita tidak kasih kesempatan kepada Tuhan. Padahal doa itu adalah conversation. Hubungan kita. Kita bisa memberitahu isi hati kita dan Tuhan bisa memberitahu isi hatinya kepada kita. Saling kasih tahu, ya. Tuhan kok pasti menjawab doa kita. Tapi menjadi pertanyaan kita malam hari ini, apakah kita mau mendengar isi hati Tuhan atau enggak? Ya. Kita mau kasih telinga kita untuk Tuhan mau curahkan isi hatinya, untuk memberitahukan kepada kita rencana-rencananya, untuk memberitahukan kepada kita maksudnya. Seringkali yang kita lakukan, kita saja yang ngomong. Sementara kita tidak mau dengar apa yang Tuhan omong, kasih tahu kepada kita. Nah, itu. Yang kedua tadi, carilah itu berbicara tentang apa? Hubungan, relasi, percakapan kita kepada Tuhan. Dan unsur yang ketiga, doa itu berisi unsur yang ketiga yaitu apa? Minta, cari, apa? Haleluya. Ketuk. Kalau berbicara tentang ketuk itu berbicara tentang apa? Kuasa. Bicara tentang otoritas. Pakai otoritasmu untuk mengklaim, untuk mendeklarasikan kesembuhanmu, untuk menyatakan kemenanganmu, dan untuk menyatakan apa? Apa yang kita butuhkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa itu sama kita memberitahu kepada musuh. Doa itu sama kita memberitahu kepada apa? Iblis. Bahwa ini saya loh, ini miliknya Tuhan. Saya ini anak-anaknya Tuhan. Di dalam doa kita memberitahu bahwa ini wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pada saat kita berdoa, mari kita pakai otoritas dari sorga untuk mendeklarasikan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa apa? Di dalam doa itu harus ada 3 unsur. Minta, cari, dan ketok. Nah sekarang ya, kita lihat bahwa kita tidak bisa datang-datang ya. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Minta doang. Enggak bisa. Atau kita datang kepada Tuhan, kita menyembah. Tuhan senang disembah. Ya, Tuhan suka disembah. Tetapi doa itu harus kita ingat terdiri dari 3 unsur. Ya, kita juga tidak bisa ya datang-datang langsung kita mengklaim Satan King dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, tolak sana, tolak sini, klaim sana, klaim sini. Ya, kita tidak bisa begitu. Karena di dalam doa itu seperti tadi kita katakan, kita dengar bahwa minta, cari, dan ketok. Ya.
laki kini di telepon. Nah, deh, kasih tahu Kiki tuh, bilang, sudah ditolak dia masih telepon. Nah, oke. Jadi di dalam doa itu pertama-tama kita datang. Kita akui kelemahan kita akui ketergantungan kita kepada Tuhan. Kemudian kita nyatakan bahwa kita pengen punya hubungan dengan Tuhan. Kita mau dengar isi hati Tuhan. Baru kita pakai yang ketiga, baru kita masuk ke dalam, kita pakai otoritas kuasa Tuhan. Ya, tidak bisa kita datang-datang langsung klaim. Tolak sana, tolak sini, ya. Kita harus, doa itu harus ada 3 unsur. Minta, cari, dan ketok. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini baru pendahuluan firman Tuhan. Sudah cukup lama juga ya. Apa masih mau disambung? Selesaikan? Oke. Sekarang kita mau masuk di dalam intinya, isi khotbah kita. Tadi itu hanya pendahuluannya, bahwa doa itu terdiri dari 3 unsur. Minta, cari, dan ketok. Ya, seruan kita kepada Tuhan, cari itu berbicara tentang apa? Hubungan, relasi. Ketok itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kuasa. Dan kita melihat juga tadi kita sudah belajar bahwa Yesus adalah role model kita sebagai dalam hal doa. Dalam banyak hal kita lihat, dalam selama Tuhan Yesus di dunia ini banyak hal dia lakukan, apa yang dia lakukan selalu dibawa dalam doa. Dan kita belajar juga malam hari ini bahwa doa itu, yang kita belajar bukan hanya doa biasa, tetapi doa yang hidup. Doa yang bergerak. Sekarang kita akan masuk di dalam intinya itu, isi dari khotbah itu. Apa yang kita hasilkan? Ya, apa yang dihasilkan doa dalam kehidupan kita? Maksudnya begini ya, perkataannya begini apa? Kalau kita berdoa, apa yang kita dapatkan dan? Ya, supaya kita jangan bosan berdoa. Ternyata kita berdoa tidak ada hasilnya. Ternyata berdoa begini, akhirnya membuat kita tidak mau berdoa. Nah, sekarang kita mau belajar, kita mau masuk bahwa apa yang dihasilkan orang berdoa. Yang pertama, kita lihat bahwa doa itu membawa jawaban Tuhan. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 1 Yohanes mana 1 Yohanes? Ada mi? Ya. Satu Yohanes, coba bacakan dulu Hana. Iya. Ya. Jadi doa itu membawa jawaban Tuhan. Saya ingin memberikan contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana orang yang berdoa itu dijawab oleh Tuhan. Supaya kita katakan, kita berdoa kok tidak dijawab dengan Tuhan. Saya malas nih deh, saya tidak mau berdoa. Ternyata saya akan memberikan contoh-contoh bahwa orang yang berdoa di dalam Alkitab itu dijawab oleh Tuhan. Abraham, dia berdoa buat siapa? Abimelek, doanya dijawab Tuhan. Siapa lagi? Ayub ya, dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan menjawab doanya. Terus siapa lagi? Salomo, dia berdoa untuk minta hikmat, Tuhan jawab kasih hikmat. Siapa lagi? Ya, Hana berdoa minta anak, Tuhan kasih apa? Siapa? Samuel. Siapa lagi? Hizkia sakit, dia berdoa minta apa? Kesembuhan. Bukan kesembuhan yang dia dapat, malah apa? Bonus lagi. Pertambahan usia 15 tahun lagi. Ya.
Raja Ahab. Tahu enggak Raja Ahab? Kenal enggak Raja Ahab di dalam Alkitab? Tahu enggak? Raja yang paling jahat di Israel. Yang istrinya itu loh, Isabel. Yang apa? Penyembah berhala. Nah, pada akhir hidupnya, ya Raja Ahab itu dia berdoa, minta pertobatan. Dia berbalik dari hidupnya yang jahat, balik kepada Tuhan, dan Tuhan apa? Dengar doanya. Siapa lagi yang? Elia. Itu perjanjian yang lama itu. Yang saya bilang, kan kita beri contoh Tuhan Yesus. Siapa lagi? Oh, itu yang minta anak, siapa itu ya? Dapat Yohanes Pembaptis, Sakaria. Sakaria dan Elizabeth, dia mandul, dia berdoa, dia dapat siapa? Dikasih siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini di dalam Alkitab, apa yang didoakan dijawab oleh Tuhan. Jadi doa itu penuh kuasa. Doa itu membawa jawaban dari Tuhan, ya. Apa yang kita minta, Tuhan jawab. Tapi kedengarannya ya Bapak Ibu, kedengarannya kok enak sekali. Tuhan minta anak dikasih anak, minta hikmat dikasih hikmat, minta sembuh dikasih sembuh. Tapi saya ini Bu Mary, saya sudah bertahun-tahun berdoa, belum dijawab Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita, tadi kita sudah mendengar contoh-contoh orang berdoa dan semua doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi kita berdoa itu jangan kita karena doa saya tidak dijawab Tuhan, saya sudah berhenti deh. Malas deh berdoa, jangan. Ya, kita tetap berdoa, pasti Tuhan jawab doa kita. Nah, sekarang saya akan masuk kepada hal yang penting ya, supaya kita bergairah di dalam doa. Doa bagaimana sih Bu Mary? Doa yang dijawab oleh Tuhan. Mau tahu rahasianya? Mau tahu kunci rahasia doa kita dijawab oleh Tuhan? Coba itu yang seperti yang tadi saya Hana. Coba baca di dalam 1 Yohanes tadi 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14 itu coba. Doa bagaimana yang dijawab oleh Tuhan? 1 Yohanes, ayo. Jadi kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, kita harus berdoa menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendak kita, bukan menurut kemauan kita, bukan menurut ego kita, tetapi menurut apa? Kehendak Tuhan, itu pasti dijawab oleh Tuhan. Ya. Doa yang dijawab Tuhan oleh doa yang selaras dengan hati Tuhan. Karena ini janjinya dan Tuhan tidak dapat mengingkari janjinya. Itu yang pertama. Kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, maka kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan sesuai dengan kita. Kalau sesuai dengan kita mungkin, kalau orang bikin jengkel kita, Tuhan, bakar itu. Bakar dia, kasih bakar dia atau apa. Itu tidak, doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, doa yang bagaimana lagi dijawab oleh Tuhan. Ayat kesayangan dari Bu Gem. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Ayo, coba Hana. 2 Tawarik. 2 Tawarik 7, ayo slide. Ya. Ini doa yang kedua yang dijawab oleh Tuhan. Yaitu apa? Ayo baca. Ya. Haleluya. Jadi doa yang kedua yang dijawab oleh Tuhan yaitu doa yang membawa kebangunan rohani, revival, yang membawa apa? Pertobatan.
Dikatakan yang umatku yang atasnya namaku disebut datang merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi doa yang kedua itu ada pertobatan. Kita datang mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan kenal hati kita loh. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh ini atau tidak. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh merendahkan diri, ya kita mau berubah dari jalan kita yang jahat kepada jalan yang Tuhan, maka Tuhan akan dengar doa kita. Coba di dalam Lukas 3, kita lihat lagi Lukas 3. Lukas 3 ayat 21 dan 22. Bu Mariance, coba tolong baca Lukas 3 ayat 21 dan 22. Dua-dua. Nah, kita lihat di sini firman Tuhan katakan apa? Waktu Yesus berdoa, surga terbuka, Roh Kudus turun. Ya. Jadi kebangunan terjadi, revival terjadi, bukan berbicara tentang hal-hal yang kelihatan, yang dari luar saja. Tetapi itu berbicara tentang roh kita. Roh kita dahulu diubahkan. Ya, roh kita dahulu dibangkitkan. Ya, sebelum Tuhan mengubah keadaan kita, Tuhan lebih tertarik untuk mengubah hati kita. Kenapa? Tuhan mau mengubah hati kita, dia tertarik. Ya, bagi Tuhan itu gampang untuk mengubah keadaan kita, gampang sekali. Dia menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya kok, sangat mudah. Tapi kalau dia mau mengubah hati kita itu harus perlu apa? Kerjasama, ya enggak? Kerjasama antara manusia dan Tuhan. Ya, kebangunan rohani itu dimulai dari doa kita yang tekun, ya. Kalau kita tidak bisa tekun, kita tidak bisa konsisten di dalam doa, jangan harap kita akan melihat pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan harap. Jadi harus ada doa yang tekun, doa yang sungguh-sungguh. Doa yang tidak ada putus-putusnya, ya. Kalau suami istri ya, dengar baik-baik yang suami-suami istri, kalau suami istri tidak pernah bergandengan tangan dalam hal doa, tidak punya waktu untuk berdoa bersama, jangan harap. Ya, jangan harap bisa mengalami kebangunan rohani. Karena kita tahu ya, kebangunan rohani itu tidak bisa kita alami kalau kita tidak mulai dari doa. Benar enggak Pak Gem? Iya, semua sumbernya doa. Ya. Jadi kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, mari kita datang tekun berdoa. Haleluya. Bagaimana anak-anak di sini semuanya yang kita dengar? Bagaimana doa kita? Ya, bagaimana doa kita di hadapan Tuhan? Mari, belum ada kata terlambat. Seperti tadi saya katakan di tahun 2006 ini, mari kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk memberikan diri kita dalam hal doa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Itu yang kedua, kalau doa kita yang mau dijawab Tuhan, kita datang merendahkan diri, kita berubah dari jalan-jalan kehidupan kita yang jahat kepada kehidupan yang benar. Yang ketiga, ya, doa bagaimana yang dijawab oleh Tuhan? Doa yang apa? Membawa kelepasan. Coba kita buka di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 41. Ayat Pugem. Matius 26 ayat 41.
Ya. 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 Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Di sini katakan berjaga-jagalah. Itu artinya apa? Waspadalah, hati-hati. Firman Tuhan berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Waspadalah supaya kita jangan jatuh dalam jebakan iblis. Supaya kita jangan apa? Jatuh dalam godaan iblis. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dosa itu tidak terjadi begitu saja. Langsung kita lakukan, tidak. Tetapi dimulai dari apa? Mulai dari godaan. Ya enggak? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dimulai dari godaan iblis. Hawa, sini kok Hawa. Apa iblis? Ih, kau lihat buah ini, enak enggak? Iya enak tapi enggak. Tuhan Yesus bilang tidak boleh, Tuhan bilang jangan, enggak boleh kita makan. Oh tidak itu. Kalau kau makan tuh kau tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Makanya dia bilang jangan kau makan. Karena yang dengar ini yang diberi perintah itu Adam. Jadi dia bilang ambil buah itu. Jadi dosa itu tidak terjadi begitu saja, tetapi mulai dari godaan. Pelan-pelan dia mengikat kita, mengikat. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Nah, karena itu firman Allah katakan berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, kita harus berjaga-jaga di hari-hari terakhir ini. Karena kita tahu iblis itu begitu licik, dia masuk untuk mau menggoda kita. Ya, doa itu ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa itu bisa membuat kita menjauh dari dosa. Doa juga bisa membuat kita apa? Berhenti untuk berbuat dosa. Tapi dosa itu akan membuat kita malas berdoa. Dosa itu membuat kita apa? Berhenti untuk berdoa. Jadi malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, ya kita harus berdoa menurut kehendak Tuhan. Kita berdoa dengan kebangunan rohani, revival, yaitu kita harus mengadakan pertobatan. Yang ketiga kita harus ada kelepasan, maka doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di tahun 2026, minggu yang ketiga ini kita masuk, kita mau belajar menyerahkan kehidupan kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya kita akan, oleh karena itu saya percaya malam hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Apapun yang kita alami mungkin di tahun 2025, kehidupan kita masih jauh dari harapan, masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Mari di tahun 2026 ini kita mulai memperbaiki, kita mulai memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak tambahkan, tetapi mari kita angkat satu pujian, tak selalu Tuhan menjawab doa. Musik. Tak selalu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan firman-Mu datang untuk mengajak kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Untuk lebih bersungguh-sungguh hati mencari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau lihat kehidupan kami. Engkau lihat hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus mendengar
caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa kita, tapi Dia selalu beri yang terbaik. Tak selalu Amin. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami tentang berdoa. Doa adalah relasi yang istimewa yang Engkau beri kepada kami, manusia yang Engkau ciptakan supaya kami berkomunikasi, berelasi dengan Engkau. Di dalam doa kami memuji, memuliakan Engkau. Di dalam doa kami bersyukur. Di dalam doa kami memohon. Di dalam doa kami terus mengikat persekutuan kami denganmu. Dan kami telah belajar bagaimana agar doa-doa kami berkuasa. Bukan karena kami, tetapi karena janji yang ada dari Tuhan bagi kami. Kami harus berdoa dengan tekun, hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami merendahkan hati senantiasa, tekun. Melalui doa kami boleh mengalami kebangunan rohani. Bahkan untuk setiap doa-doa kami yang sepertinya tidak dijawab dari sudut pandang kami, tapi sesungguhnya melalui perkara itu Engkau membentuk kami sebagai pribadi yang tahan banting, pribadi yang akan tekun, pribadi yang sabar. Karena itu Tuhan, biar Engkau terus lebih lagi mengajarkan kepada kami tentang perkara ini. Doa adalah relasi dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Mary dalam setiap pelayanan, usaha pekerjaan, dalam setiap kehidupan. Tuhan senantiasa mengurapi semua daripada kami juga. Biarlah segala perkara apapun yang kami perbuat, selalu di sana Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan tentang kita bersama untuk berdoa, memiliki hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Di dalam hubungan itu kita bisa mengetok Tuhan, artinya bahwa kita bisa meminta, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan satu hal kita yakin dan kita percaya bahwa di dalam kita meminta, kita menerima. Itulah iman kita di hadapan Tuhan. Karena kita anak, maka kita meminta kepada Bapa kita, kepada Allah kita. Ketika kita meminta roti, maka Tuhan akan kasih roti. Firman Tuhan tadi katakan, sebagai Bapa ketika anaknya meminta roti, dia tidak akan kasih ular ataupun dia tidak akan kasih batu atas kita semua. Karena kita adalah anak Allah, kita meminta kepada Bapa kita, maka
setiap topik-topik doa yang akan kita naikkan, kita percaya ketika kita meminta, kita menerima seperti apa yang kita minta. Dan itu sesuai dengan kebutuhan, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam mengabulkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita akan bagi dua kelompok, seperti biasa wanita dan pria beserta pria. Satu permintaan dari Bapak Gembala bahwa kita akan berdoa, baik ini wanita maupun pria, kita berdoa untuk ledakan penginjilan atau EE, ya, saya tidak terlalu pandai bahasa Inggris, evangelist explosion, ya, mungkin Bapak Beni bisa mengartikan. Jadi di hari Senin tanggal 23 sampai tanggal 25 dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi diharapkan untuk pemuda tingkat SMA, ya, kebetulan ada Ibu Gembala sekaligus gurunya, supaya bisa menghadiri. Kalau saudara-saudara kita yang di seberang mereka mengambil waktu dan kesempatan di bulan ini untuk mereka pesantren, dan kita pun meminta kepada Tuhan kita bahwa setiap anak-anak Tuhan itu bisa diperlengkapi untuk mengabarkan Injil kepada teman-temannya. Nanti bagaimana caranya, maka wajib harus datang supaya tahu bagaimana caranya kita menginjil teman-teman kita, saudara kita mungkin yang terhilang, termasuk saya pun banyak saudara yang terhilang. Itu menjadi doa kami keluarga besar Dompe, karena saya sudah masuk keluarga Dompe dan sekaligus keluarga Berhitu. Kita semua kalau bisa mungkin teman-teman kita, Ibu Gembala nanti yang akan melanjutkan kepada kita, itu doa kita sama-sama, kaum pria maupun kaum wanita. Yang doa itu yang pertama. Yang kedua, untuk kaum pria berdoa bagi bangsa dan negara kita. Karena berdirinya bangsa ini salah satunya adalah karena ada doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Negara ini bisa kokoh, bisa teguh, bisa kuat karena ada setiap seruan anak-anak di hadapan Tuhan. Kita berdoa bangsa ini dimenangkan oleh Tuhan, bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan, bangsa ini tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Baik itu pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, setiap pemimpin-pemimpin itu menunjukkan karakter seorang pemimpin yang mengasihi bangsa ini dengan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk setiap keputusan-keputusan yang diambil, perundang-undangan yang berlaku, biarlah itu dilakukan dengan seadil-adilnya untuk setiap seluruh umat. Dan kita berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya gereja kita, rencananya kita akan meminta tanda tangan di tetangga-tetangga yang ada. Kita berdoa biar Tuhan yang menjamah setiap hati orang-orang yang ada di sekitar rumah doa ini untuk memberikan tanda tangan sebagai persetujuan bahwa mereka tidak terganggu dengan keberadaan gereja kita. Kita percaya kita sudah menabur dan kita akan menuai berlipat kali ganda, dan sehingga gereja ini akan keluar perizinannya semua karena Tuhan. Bagi wanita kita berdoa untuk persekutuan kaum ibu. Biarlah persekutuan kaum wanita itu tidak hanya yang itu-itu saja yang hadir, tetapi yang merasa dirinya wanita mesti datang harusnya. Saya mengucap syukur kepada Hana yang rajin, ya dia rajin. Saya bangga sebagai gurunya dan sebagai anak sekolah minggu saya bangga. Satu-satunya yang belum menikah tapi rajin. Jadi bagi ibu-ibu yang sampai hari ini belum datang, biarlah ini menjadi sekaligus himbauan bagi kita semua kaum wanita untuk datang beribadah dalam Wanita Betel Indonesia. Jadi tidak ada patokan umur di situ, ya. Yang merasa wanita, datanglah beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam kita bersatu kaum wanita, kita akan saling mendoakan, saling bersepakat di dalam doa, dan setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan untuk wanita itu menguatkan, karena kita adalah penolong bagi suami, maka kita juga mesti diisi firman Tuhan, ya.
Lalu yang wanita yang ketiga berdoa bagi sekolah minggu karena mereka adalah generasi-generasi selanjutnya yang akan memegang peranan penting di gereja. Kita berdoa biarlah anak-anak sekolah minggu ini teguh di dalam Tuhan. Walaupun masih kecil mereka memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Biar mereka masih kecil mereka sudah tertanam di pelataran Allah. Sehingga ketika mereka besar, ketika ada angin topan yang keras mereka tidak goyah karena mereka punya akar yang kuat. Dari kecil mereka sudah mengenal firman Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu yang ada. Kami juga meminta supaya kami sebagai guru-guru sekolah minggu juga didoakan. Itu saja pokok doa kita hari ini, saya persilakan.
Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya pada saatnya kita akan melihat setiap apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ya, kita akan memberikan kurban syukur. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Gembala, saya persilakan. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berhimpun. Kita menaikkan doa syafaat kita. Untuk pemuda remaja, kegiatan besok akan ada ibadah. Jadi akhir pekan kita akan ada ibadah jam 7 malam di tempat ini. Saya berharap semua pemuda remaja untuk saling mengingatkan bahwa besok akan ada ibadah di tempat ini. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau menyampaikan tentang kegiatan ledakan penginjilan, training yang akan diadakan 3 hari. Kita sedang, jadi kronologisnya bahwa agak lama sehingga kegiatan ini bisa pasti. Karena dari Dinas Pendidikan kita belum dapat info tentang kegiatan apakah akan ada pesantren. Tapi dalam minggu ini kemudian kita dengar sehingga kita berupaya dan sesuai dengan permintaan juga dari tim baik dari pengajar Kendari, Malang maupun Makassar supaya memudahkan sehingga tempatnya harus disatukan. Akhirnya kita bagaimana caranya sehingga SMP 9 akan menjadi tempatnya. Perkembangan kemarin kemudian dari Kendari juga ada berita sedapat mungkin kalau bisa jangan di sekolah. Karena ketika mereka minta ruang aula tidak ada tempat aula sudah dipakai. Akhirnya kemarin setelah saya langsung pergi ke Lia Buku berbicara dengan Ibu Pendeta Lia Buku minta izin tempat pelaksanaannya di gereja Gap Sultra Mohelana. Dan doakan supaya hari Minggu ini ketika Ibu Pendeta berbicara dengan para majelisnya bisa kita menggunakan tempat itu. Karena pertimbangannya gerejanya bisa dipakai ruang kelas, kemudian ada pendopo dan halamannya karena ini kegiatan 3 hari. Sehingga nanti akan diadakan di sana. Kemudian gereja kita menjadi sponsor utama, ya, sponsor utama pelaksanaannya. Jadi nanti Ibu Mary ini kegiatan PI misi kurang lebih selama 3 hari. Tim ada 17 sampai 18. Kemudian murid-murid kalau tidak salah 40 kurang lebih selama 3 hari berkegiatan itu. Jadi ini nanti bagian dari PI misi. Doakan supaya ini menjadi benih. Berharap bahwa kemudian tahun depan mungkin akan ada lagi. Tapi dengan bekerja sama dengan gereja lain. Karena yang paling penting ini adalah keikutsertaan para pemuda remaja yang akan ikut dalam training ledakan penginjilan ini. Ya itu saja pengumuman untuk kita terus doakan tentang hal ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Allah kami yang menyertai.
kami menyertai kami. Penyertaannya itu yang memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh beribadah, kami puji muliakan Tuhan. Menaikkan doa syafaat kami. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Namun sebelumnya Tuhan, mari tumpangkanlah tangan-Mu yang berlubang paku itu atas kami semua. Karena kami pun yang datang ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan harapan-harapan, cita-cita. Karena itu biarlah Engkau yang menilik satu persatu daripada kami, yang berharap, yang senantiasa mengarahkan pandangannya kepada pertolongan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita. Kita mengarahkan pandangan iman percaya kita kepada Dia. Lihatlah kami yang mengangkat tangan ini Tuhan. Umat ketebusan-Mu. Dengan setiap pergumulan, masalah, tantangan kami. Tapi malam hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami. Ada hak istimewa yang Engkau beri kepada kami. Yaitu doa. Karena itu kami mengangkat tangan kepadamu. Setiap masing-masing daripada kami. Keluarga lepas keluarga. Pribadi lepas pribadi. Bahkan sebagai keluarga besar umat-Mu yang tergembalakan di GBI ini. Ini kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kami akan tetap kuat karena Tuhan ada bagi kami. Dan kiranya turunlah damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi kami semua. Malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan dengan kasih karunia itu dimampukannya kami untuk hidup di dalam ketaatan. Mengalami persekutuan dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Ya, sambil bersalam-salaman, nanti kita mau mengucap syukur dulu. Ibu Olha pimpin kita dulu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan menerima berkat-Mu daripada-Mu, kami mengucap syukur. Biarlah kami senantiasa menerima berkat ini dengan sukacita. Dan boleh kami ada di tempat ini, semua bersyukur atas berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.